Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata ujian yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an sebenarnya ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Karena Allah ingin menguji seberapa besar keimanan yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang beriman. Ahasiban nasu ayutraku an ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Atau dalam surat yang lain Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mislul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Dan ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pun sesuai dengan kadar keimanan dan kemampuan hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya pun bermacam-macam. Ada berupa kesulitan, kesusahan, dan juga rasa takut yang dialami oleh hamba-hambanya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Adapun ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pun bukan hanya sesuatu yang menyedihkan saja. Sesuatu yang menyenangkan pun merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya dengan dimuliakannya dan dengan diberikan kesenangan oleh Rabb-nya, maka dia akan berkata, Rabbku telah memuliakanku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Rabb-nya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah sedang menguji kehidupan hamba-hambanya dengan menurunkan wabah penyakit COVID-19, dengan memberikan kesempitan rezeki dan juga rasa takut yang dialami oleh hamba-hambanya. Maka ya sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dilakukan oleh seorang muslim adalah meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meningkatkan ikhtiar kita yang akhirnya mengandalkan tenaga dan otak kita. Bukankah Allah hanya menyuruh kita untuk bertawakal dan berdoa saja jika kita berada dalam kesulitan? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan biarkanlah Allah yang akan membereskan setiap kesulitan yang kita alami. Bukankah Allah adalah zat yang menurunkan segala penyakit, dan Allah pula zat yang menyembuhkan segala penyakit. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan segala penyakit kecuali Allah juga yang menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Lalu tidak ada bedanya dengan Allah yang memberikan kesulitan kepada hamba-hambanya dan Allah pula yang memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami. Tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara lebih bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami para hamba-hambanya. Wa yarzuquhu man haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir kepada Allah, karena sesungguhnya zikir itu adalah senjata kaum muslimin. Amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan zikrullah hati menjadi tenang. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikirlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya musibah yang Allah turunkan tidak lepas dari kesalahan para hamba-hambanya. Asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan lebih banyak daripada kesalahan kalian. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi kaum muslimin? Maka jawabannya adalah agar Allah menginginkan kita rindu akan kampung halaman kita, yaitu akhirat. Karena dengan rasa rindu itu akan membuat kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah, meningkatkan tawakal kita kepada Allah, dan menjadikan kita menganggap kecil perkara-perkara dunia. Karena akhir dari ibadah yang kita lakukan semuanya bermuara kepada harapan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan yakinlah sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, yang ketika diberi ujian berupa kesulitan, mereka tetap berzikir pada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya orang yang selalu mengingat Allah saat ditimpa musibah atau ujian, dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.